Lalu betulkah Indonesia memang bebas dari virus corona? Bergabung melalui sambungan telepon ada Ketua Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute, ada Prof. Amin Subandrio. Prof. Amin, selamat malam. Selamat malam. Ya, Prof. Amin, dari data yang kita punya sampai dengan sore hari ini terkait dengan virus corona, sudah ada 43.000 orang yang terinfeksi di seluruh dunia. Kemudian angka kematiannya juga sudah melewati angka 1.000 orang, tepatnya 1.018 orang kematian di seluruh dunia. Kemudian dengan adanya perkembangan virus corona ini, Prof, banyak kemudian yang mempertanyakan, banyak keraguan. Setelah juga muncul penelitian dari Departemen Epidemiologi Harvard bahwa menyatakan ada korelasi positif antara kasus yang dilaporkan di luar Tiongkok dengan perkiraan volume perjalanan udara setiap hari dari Wuhan ke negara tersebut. Nah, dari data statistik ini kemudian juga diperlihatkan kita Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penerbangan langsung menuju Wuhan, tapi belum ada satupun kasus yang terdeteksi virus corona di Indonesia. Apakah betul korelasi dan juga keraguan itu, Prof. Amin? Ya, mengenai prediksi itu, kita tahu bersama bahwa prediksi itu dibuat berdasarkan informasi yang dikumpulkan sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, jadi waktu itu Wuhan masih dibuka, kebijakan negara-negara juga masih berbeda. Nah, data yang dipakai saat itu kan hanya tentang penerbangan dan juga volume orang-orang yang berpindah dari Wuhan ke Indonesia. Nah, saat ini situasinya sudah jauh berbeda dengan pada saat itu kan. Misalnya penerbangan sudah ditutup, Wuhan sudah di lockdown, jumlah orang yang datang dari Wuhan ke Indonesia juga sudah jauh berkurang, kemudian beberapa negara lain sudah meningkatkan kewaspadaannya, di mana mungkin beberapa penumpang transit di sana sebelum ke Indonesia. Indonesia sendiri sudah sejak awal meningkatkan upayanya untuk mencegah masuknya virus corona ini dengan memperkuat sistem di pintu-pintu masuk, di samping memperkuat di dalam sendiri, sehingga situasi atau keadaannya saat ini sudah jauh berbeda. Yang kedua itu kita harus pahami adalah prediksi. Prediksi itu dibuat berdasarkan satu kalkulasi epidemiologi dan statistik. Ya, namanya prediksi juga belum tentu terjadi karena situasinya sudah banyak berubah. Jadi kita menerima prediksi itu, kita ambil positifnya bahwa itu membuat kita waspada, tapi tidak berarti bahwa kita harus menerima bahwa di Indonesia harus ada kasusnya. Betul. Ya. Dan kenyataannya saat ini baik yang dari kasus suspek yang 62 orang sudah diperiksa, itu tidak satupun yang positif virus corona. Dan di seluruh Indonesia pun dengan kewaspadaan yang sudah dibangun oleh Kementerian Kesehatan, tidak satupun ada laporan kasus-kasus atau klaster kasus dengan gejala seperti yang dideskripsi oleh WHO. Jadi sampai saat ini memang kelihatannya belum ada kasusnya di Indonesia. Iya. Tapi begini, Prof, artinya gini, dengan perkembangan virus corona yang begitu pesat, apalagi negara tetangga kita, taruhlah seperti Singapura, Malaysia, mereka juga sudah mendeklar gitu ya bahwa memang ditemukan kasus virus corona di negara tersebut. Bahkan level di Singapura pun juga sudah naik ke kuning, artinya kewaspadaan sekarang. Nah, negara-negara ini berbatasan sangat dekat dengan Indonesia. Potensi itu ada. Tadi Prof bilang bahwa prediksi ini bisa menjadi alert, bisa juga menjadi pecutan buat kita untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, dengan kenyataan yang seperti ini bahwa memang virus corona memang sudah dekat ada di perbatasan atau mungkin di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia gitu. Apakah
apakah ini juga tentunya apa ya? Bagaimana untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga untuk menekan kekhawatiran kita bahwa itu tidak akan masuk ke Indonesia? Kalau pernyataan bahwa tidak akan masuk ke Indonesia memang agak terlalu jauh ya. Tetapi kalau kita lihat, kita cermati saja di negara Malaysia atau Singapura yang dikatakan paling dekat. Jumlah pasiennya memang relatif banyak meningkatnya. Singapura misalnya 40. 40, ya. Ya, di Malaysia ada beberapa orang. Iya. Nah, kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk keseluruhan, kan belum ada kasus di tempat lain. Ya, apakah penduduk semuanya kemudian harus tertular? Kan tidak. Ya, jadi situasinya sama sebetulnya antara Singapura ya atau Malaysia, antara kasus yang sudah ada dengan penduduk lain yang ada di situ. Ya, itu kan juga kita tidak bisa kemudian berdasarkan prediksi itu dianggap bahwa seluruh Singapura atau seluruh Malaysia itu tertular. Jadi Indonesia juga begitu, diprediksi ada, tapi memang kenyataannya waktu itu diprediksi kalau saya tidak salah ada paling tidak ada 10 orang, tapi kenyataannya belum. Kemudian di Thailand juga demikian, mereka memprediksi bahkan disebutkan Thailand harusnya lebih besar jumlahnya. Nah, kita kan jadi bertanya siapa yang mengharuskan? Kan itu namanya juga prediksi. Ya. Ya, tidak bukan dogma. Jadi tidak bisa kita kemudian mengiyakan bahwa itu memang akan terjadi. Faktornya sudah banyak berubah. Alert dan kewaspadaan itu, Dok, juga akhirnya yang dipertanyakan sebagian besar pihak gitu. Apakah memang memang Indonesia juga sudah memiliki alat yang mumpuni untuk mendeteksi virus corona? Itu juga yang diragukan, itu juga yang disangsikan gitu. Menurut Prof. Amin, apakah memang alat yang kita punya sekarang memang sudah mumpuni, sudah memadai gitu dan memang sesuai dengan standar, mungkin standar WHO untuk mendeteksi virus corona kah? Saya bisa meyakinkan semuanya bahwa Indonesia sudah memiliki peralatan maupun reagensia yang dibutuhkan untuk mendeteksi virus corona, dan peralatan dan reagensia yang kita pakai itu sama dengan yang dipakai di negara lain. Sama ya, Dok, ya? Artinya yang PCR dan juga spektrofotometri kalau saya tidak salah. Bukan, sequencing. Ya, artinya PCR, yang alat utamanya adalah PCR dan alat sequencing untuk memastikan. Itu semua sudah ada dan kita sudah menggunakan alat yang state of the art, ya, yang memang dipakai di lab-lab negara lain. Ya, jadi tidak ada keraguan. WHO sendiri pun sudah menyangkal bahwa mereka menyatakan keraguannya terhadap kemampuan laboratorium di Indonesia. Artinya alat kita juga digunakan oleh negara lain, termasuk proses pemeriksaan kesehatannya pun juga sudah mengikuti dengan prosedur yang seharusnya dan juga dilakukan oleh negara lain ya, Prof, ya? Betul. Saya yakin Kementerian Kesehatan sangat mematuhi aturan yang sudah dibuat oleh WHO, artinya pedoman yang sudah dibuat oleh WHO. Dan itu diikuti oleh rumah sakit semuanya. Baik, terima kasih Prof. Amin Subandrio sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Prof, terima kasih atas perbincangannya.